Mana nggak ada kok, itu kan cuma jemuran celana jeans. Enggak mah, itu anak kecil, jawabku meyakinkan mama. Bukan dek, itu jemuran celana, kamu salah lihat pasti, saut kakakku. Itu anak kecil kak, pakai sempak aja, kembali jawabku terus meyakinkan mereka. Ah, kamu ini ngelihatnya aneh-aneh aja. Ya udah masuk sana, kata papa. Aku langsung masuk ke dalam rumah ditemani mama, papa dan kakakku. Aku gak berani lagi menatap ke jemuran tetangga. Benar kata orang tua, kalau maghrib jangan keluyuran keluar rumah. Dan saya baru tahu bahwa waktu itu memang harus dipatuhi. Masih di lokasi yang sama, jemuran tetangga. Sayangnya bukan selimut tetangga. Kebetulan tetangga saya itu buka warung dan selalu ramai. Saat saya keluar rumah, tepat maghrib-maghrib, saya berniat jajan snack. Mata saya langsung menatap ke arah jemuran tetangga di lantai 2. Betapa kagetnya saya, ternyata ada penampakan lain. Bukan penampakan bocah kolor putih, tapi pocong. Seumur-umur baru kali ini saya ngelihat bentuk asli pocong. Ya samalah dengan kayak yang ada di film-film horor. Sama persis malah. Untungnya nggak kelihatan ada belatung atau muka seramnya. Si om pocong itu loncat-loncat di tempat. Tepat di tempat jemuran tetangga itu. Saya kaget setengah mampus melihat si pocong itu. Apalagi loncat-loncat. Sambil terus berjalan, saya memilih menunduk. Karena penasaran, saya kembali mendongakkan kepala untuk memastikan kalau penglihatan saya tadi salah. Tapi tetap aja si pocong masih ada di posisi semula sambil loncat-loncat. Karena saya sudah yakin dengan penglihatan saya, jadi saya gak berani lagi ngeliat ke belakang. Parahnya, saya gak kabur dari situ. Saya masih terus berjalan ke warung tetangga tersebut. Habis saya jajan, saya langsung balik ke rumah tanpa berani menoleh ke belakang. Sejak saat itu saya kapok keluar rumah waktu maghrib. Dan hampir 1 tahun lamanya, kalau lewat rumah tetangga itu atau ke warungnya, saya nggak berani ngelihat ke arah jemurannya. Ruang depan dan ruang tengah rumah saya nggak ada sekat. Sedangkan ke dapur dibatasi tembok penyekat ruangan dan ada pintu sambung. Kamar mama saya di ruang tengah. Karena papa saya sering keluar kota, jadi saya selalu tidur sama mama saya. Waktu itu kira-kira sore hari, saya keluar kamar untuk mengambil air minum di dapur, sedangkan mama saya bersiap untuk sholat asar di dalam kamar. Setelah saya selesai ambil minum di kamar, saya menoleh ke arah ruang tamu. Kalau dari pintu dapur terlihat ruang tengah dan ruang tamu. Saya ngelihat ada wanita berbaju putih yang terbang di ruang tamu saya. Durasinya cukup sebentar. Saya kira itu mama saya yang pakai mukena. Waktu saya masuk kamar, saya langsung kaget. Ternyata mama saya lagi sholat. Buset, jadi wanita berbaju putih itu siapa? Saya nggak berani keluar kamar dan menunggu mama saya kelar sholat. Setelah mama selesai sholat, saya langsung dimarahin sama mama saya. Kamu kenapa duduk di dekat mama sholat sih? Udah tahu kamar ini sempit, malah duduk di sini. Dari tadi mama di kamar aja waktu pakai mukena, tanya saya meyakinkan diri. Iyalah, mama kan langsung sholat. Kamu lihat sendiri kan, mama baru kelar sholat. Soalnya tadi adik lihat ada bayangan putih lewat di ruang tamu. Gak nampak, tapi kayak melayang. Adik kira itu mama, makanya langsung ke kamar. Ah, salah lihat kamu kali, ucap mama. Saya hanya diam saja karena lagi-lagi mama saya nggak percaya dengan apa yang saya lihat. Gak cuma di ruang depan aja, penampakan juga sering terjadi di dapur. Saat saya lagi asik menonton di ruang tengah, pintu sambung ke dapur emang gak pernah ditutup. Sering banget ada yang seliweran mondar-mandir dari dapur ke kamar mandi dalam. Sekali, 2 kali dan terus menerus. Sampai-sampai karena keseringan, saya bilang ke mama kalau ada yang lagi lewat. Mah, sering banget di belakang tuh mondar-mandir. Emang siapa deh yang di belakang?
Gak ada orang lah mah, ya siapa lagi dong kalau bukan itu. Ada 2 kamar belakang dan dua-duanya dihuni oleh ketiga kakak saya. Kebetulan kakak pertama saya masih hidup, jadi di rumah masih ramai dan personilnya lengkap. Kamar kakak pertama saya biasa digunakan untuk keluar ke halaman, karena kalau lewat depan agak ribet ngelewatin perabot ruang tamu. Sewaktu-waktu pas saya sendirian mau keluar rumah lewat kamar kakak pertama saya, sekilas saya ngeliat ada anak kecil yang ngikutin saya dari belakang. Waktu saya menoleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Langsung saya lari keluar kamar itu sekencang-kencangnya. Gila aja, siang bolong masih ada penampakan. Malamnya waktu saya tidur di kamar mama tapi kasurnya terpisah, saya ngedengar dengan jelas ada suara orang lagi ngobrol, seperti suara anak laki-laki kira-kira 2 orang. Suara tersebut berasal dari ruang tengah karena posisi kasur saya jauh dari kasur mama. Jadi saya ketakutan untuk membuka mata dan hanya mendengarkan percakapan mereka. Sempat sih saya ingat-ingat apa yang mereka bicarakan karena suaranya lumayan besar. Sedangkan kakak-kakak saya sudah molor duluan. Namun paginya saya nggak ingat sama sekali apa yang mereka obrolin. Kayak kehapus gitu ingatan saya. Waktu ada kakak saya langsung saja saya tanyain apakah mereka yang semalam ngobrol sampai larut malam di ruang tengah. Kak, semalam ngobrol apa sih? Seru banget sampai larut malam di ruang tengah. Tanya saya sama kakak kedua saya. Ngobrol? Siapa yang ngobrol di ruang tengah? Kami malah udah tidur dari jam 9 malam. Lagian ngapain ngobrol di ruang tengah? Terus siapa dong yang ngobrol semalam? Kali ini saya akan bahas soal makhluk besar yang kata orang Indigo ada di ruang tengah. Sebenarnya saya tipikal yang gak percaya dengan orang Indigo yang punya kelebihan tersebut. Tapi mereka gak berprofesi sebagai paranormal. Bahkan mereka adalah ibu rumah tangga dan ada yang punya cucu. Sedikit saya kenalin aja 2 ibu Indigo ini ya. Yang satunya adalah ibu teman kakak saya, Putra, namanya Tante Jum. Keseharian beliau sebagai tukang urut tradisional, usianya sekitar 50 tahunan. Punya 2 anak dan 1 cucu. Karena punya kelebihan, seringkali Tante Jum dimintai tolong untuk bantu pengusiran makhluk halus atau menutup mata batin anak-anak Indigo yang belum sanggup untuk melihat dunia lain. Salah satunya adalah ponakan saya. Satunya lagi adalah Mbak Linda, penjahit yang buka usaha di rumahnya. Sebenarnya Mbak Linda ini bukan Indigo, tapi roh kakeknya Mbak Linda sering masuk ke tubuh Mbak Linda. Gak tahu kenapa Mbak Linda yang dipilih. Kalau sudah gini Mbak Linda akan ngomong kayak kakek-kakek. Setelah saya dipijat sama Tante Jum, beliau bilang kalau saya harus hati-hati karena ada penunggu di rumah yang biasanya disebut genderuwo, suka sama saya. Dia sering ngikutin saya dan genderuwo itu ada di ruang tengah rumah saya, tepatnya di daerah TV dan ruang makan. Genderuwo ini kayaknya suka sama kamu dan dia akan menghalangi pria manapun untuk mendekatimu. Kamu jangan tinggalkan sholat agar tidak diganggu oleh dia, ujar Tante Jum. Oh gitu ya, emang sih kalau pacaran paling lama bertahan 1 bulan, kalaupun LDR paling sampai 1 tahun aja, itu juga jarang komunikasi. Tapi kalau saya Sinta percaya kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Mungkin aja emang belum jodoh sama mantan-mantan saya, lagian emang kita sering ada konflik, ujar saya yang kurang percaya dengan omongan Tante Jum. Iya, jodoh emang di tangan Tuhan, tapi kita juga perlu berhati-hati kan. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa kasih tahu tante saja ya. Pernah suatu waktu mama saya mampir ke rumah Mbak Linda. Orang tua Mbak Linda ini adalah temen akrab mama waktu di rumah lama. Kebetulan saat itu Mbak Linda lagi dirasukin kakeknya. Mama saya diajak ngobrol dan membahas tentang saya. Waktu pulang, mama saya ngajak ke rumah Mbak Linda. Keesokan harinya ia menceritakan sedikit tentang kerasukan Mbak Linda.
Karena saya kurang percaya, saya nggak terlalu menggubris ajakan mama saya. Sampai akhirnya saya terpaksa ikut mama ke rumah Mbak Linda. Saat ketemu, Mbak Linda lagi memanggil kakeknya agar tubuhnya dirasuki. Lalu saya dipanggil untuk menemui Mbak Linda yang udah kerasukan. Saya lupa apa obrolan kami. Tapi saya nggak lama bertatap muka sama Mbak Linda karena saya memang ngindarin hal-hal mistis kayak gitu. Lalu Mbak Linda ngajak mama saya ngobrol. "Rio, itu diikutin oleh genderuwo yang berasal dari rumah kamu. Sekarang genderuwo itu ada di luar rumah ini karena dia nggak bisa masuk ke sini," ujar Mbak Linda. Antara Tante Jum dan Mbak Linda sama sekali nggak ada hubungan. Bahkan mereka tidak kenal sama sekali. Sejak saat itu saya berpikir, apakah benar yang dibilang dua orang ibu-ibu ini ya? Masa mereka kompakan mau ngibulin dan angkutin saya?